Tapi jangan dikit-dikit ke Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jokowi ya menyampaikan pesan tegas kepada kader PSI supaya tidak tergantung pada dirinya. Nah, termasuk jajaran pengurus PSI. Jadi, apa yang disampaikan oleh Jokowi ini menurut netizen maknanya juga ini ditujukan kepada anaknya yaitu Kaisang ya. Jadi, ini benar apa yang pernah disampaikan oleh pengamat politik yaitu Ray Rangkuti yang mengatakan anaknya Jokowi itu tidak bisa diharapkan, tanpa Jokowi kemungkinan pamor mereka juga akan turun ya. Makanya kita lihat Jokowi ya sampai turun safari ke berbagai daerah ya. Ini demi siapa? Tidak lain adalah demi anaknya, supaya partai PSI punya kursi di parlemen. Begitu juga ya dengan Gibran, supaya Gibran bisa dicalonkan menjadi presiden, bahkan katanya akan menjadi penantang Prabowo. Nah, netizen menilai dinasti Jokowi memang ya tidak lain adalah haus kekuasaan. Padahal seperti presiden-presiden lain ya sudah mulai purna tugas dan menikmati hidupnya, tetapi Jokowi sampai sekarang belum bisa yaitu menikmati hidupnya jika anaknya yaitu tidak berhasil menguasai Indonesia ini. Ini ada masalah apa? Ya, jangan-jangan seperti yang diduga oleh netizen karena Jokowi tersandung berbagai kasus dugaan korupsi. Jika ada pihak lain ya atau pihak oposisi menjadi presiden, maka ini akan membuat Jokowi ketar-ketir dan khawatir bisa-bisa permasalahan dugaan korupsi Jokowi akan dibongkar dan akan bermasalah ke depannya. Belum lagi masalah ijazahnya. Jadi suatu saat nanti ya kalau misalnya bukan dinasti Jokowi yang jadi presiden, kemungkinan Jokowi juga akan cemas dan ketar-ketir. Karena semua dosa-dosa Jokowi di masa lalu 10 tahun memimpin Indonesia ini akan dibongkar, termasuk permasalahan IKN, kereta cepat US, dan keputusan besar yaitu proyek oligarki dijadikan PSN. Cukup banyak sebenarnya dosa-dosa Jokowi yang pada akhirnya pun sekarang ya ditutupin. Polemik ijazah palsu sampai sekarang pun tidak usai. Nah, ada kekhawatiran dari Jokowi kenapa dia harus turun dan safari supaya citra dan popularitasnya ya tidak padam dan bisa anaknya melanjutkan estafet ya yang dulu diinginkan oleh Jokowi bisa 3 periode. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak, ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan. Dan untuk anaknya, dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya dia ingin menunjukkan kesan kepada orang. Karena anaknya nggak bisa diharapkan menaikkan popularitasnya. Baik wakil presiden dalam ini Gibran, Kaisang, maupun gubernur di Sumatera Utara menantunya. Sulit diharapkan untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas. Tapi beliau itu nggak punya pilihan. Gitu. Jadi kalau misalnya presiden-presiden yang lain tuh punya keleluasan itu, oh saya mau jadi negarawan aja. Sebentar, tidak punya pilihan. Dia sudah jadi presiden 2 periode. Iya. Bahkan anaknya, lepas dari soal kontroversi di Mahkamah Konstitusi, sudah jadi wakil presiden. Pencapaian yang tidak semua orang Indonesia bisa. Justru karena itu, beliau tidak punya pilihan kecuali menjadi politisi harian. Yang seperti yang hari ini, hari-hari ikut ritme politik. Kenapa? Ya karena beliau punya tanggung jawab untuk memastikan karir-karir anaknya itu nggak mandek. Artinya dia keliling agar namanya dia dan juga anak-anaknya tetap di dalam orbit, narasi publik lah. Cara lihatnya nggak gitu. Anak-anaknya ini semuanya tergantung pada dirinya. Elektabilitas anaknya, popularitas anaknya tergantung pada dirinya, termasuk menantu. Jadi turun popularitasnya, anaknya kena. Naik popularitasnya, anaknya kena. Itu yang membuat beliau tidak punya pilihan. Pilihan satu-satunya harus terlibat. Kalau tidak ya anjlok ke bawah. Ya akan Selesai. Karena masih ada di sini nih. Ya, wakil presiden, satu ketua partai, satu gubernur. Yang tentu diharapkan akan bisa naik lagi gitu. Nah oleh karena itu harus melakukan sesuatu. Itu yang saya sebut tadi itu nggak punya pilihan. Pilihan beliau itu harus terlibat politik harian ini gitu. Karena anaknya nggak bisa diharapkan menaikkan popularitasnya. Baik wakil presiden dalam ini Gibran, Kaisang maupun
gubernur di Sumatera Utara menantunya. Sulit diharapkan untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas. Kaisang kemarin mencoba kan. Yang terjadi adalah ya kan, mahasiswa yang ternyata mengakui mendapat sesuatu sebelum bertemu dengan Gibran. Dan begitu terus. Ada blunder-blunder yang dilakukan oleh beliau. Kemarin ketemu dengan petani begitu ya, terjadilah dialog gitu. Ternyata dialognya itu juga menjadi bahan bahan sesuatu yang diinikan orang lah, membuat orang senyum-senyum aja gitu ya. Dan seterusnya. Gak bisa. Jadi memang harus ke beliau gitu. Oleh karena itulah harus turun dari sekarang untuk memastikan ya elektabilitas Gibran terpelihara, elektabilitas PSI terpelihara, dan elektabilitas menantunya juga terpelihara gitu. Nah, kenapa? Karena Gibran kesulitan menaikkan elektabilitasnya. PSI tanpa beliau kesulitan untuk dinaikkan. Tokoh-tokoh PSI sekarang yang ada di kabinet juga nggak bisa diharapkan untuk menaikkan elektabilitas partai. Seluruh investasi buruk selama 10 tahun Jokowi harus ditelan oleh Prabowo. Udah di sini sebetulnya tuh kemarahan publik. Udah di sini ketidakadilan. Di sini ketidakjujuran. Sekali Prabowo datang bicara, dia langsung sampai di hidung. Maka Presiden hanya tenggelam. Ditenggelamkan oleh Mas Event. Apakah IHSG drop kemarin gara-gara kebijakan Prabowo? Ya sinyalnya di situ. Tapi ini akumulasi dari pemalsuan dokumen. Dari goreng-goreng saham tuh selama 10 tahun. Apakah hutan yang di Sumatera itu hancur gara-gara 1 tahun Prabowo? Ya. Tetapi dia akumulasi dari 10 tahun dibiarkan oleh Presiden Jokowi. Artinya selama 10 tahun tidak ada etos republikanisme. Yang ada adalah etos kerajaan. Jadi kita hidup di dalam bentuk republik without republikanism ethics. Kita sebut ini republik. Tapi kalau kita cari ke segala sudut, mana etos republikanisme? Kebijakan Jokowi itu merongrong APBN. Kebijakan Prabowo membuat APBN bolong. Kalau Jokowi kan kagak. Memang dia rampok semua itu. Tapi apa ya menurut lo yang harusnya bisa diperbaiki di rezim Prabowo ini? Enggak, rezim Prabowo itu nggak bisa diperbaiki, diganti itu. Momentum ini apa hubungannya antara momen dan tum? Ya, itu bukan lagi. antara monyet, menteri dan ketum. Jangan diedit ya. Enggak. Tanya sama Bahlil. Paham nggak dia tentang buku, misalnya bukunya Bung Hatta? Enggak, kalau lo ngeliat Prabowo sekarang ya. Terus ada yang bilang, wah ini sih sebentar lagi jatuh nih. Menurut lo? Suara burung mengatakan bahwa Memang nggak ada ijazah Gibran. nggak ada ijazah apa? Yang lu tanya tadi siapa coba? Oke, S1 nggak ada? SMA ada nggak? Iya, burung pipit bilang begitu, burung perkutut bilang begitu, burung bangau bilang begitu. Masa gua nggak percaya 3 jenis suara burung? Sesuai rencana Jokowi semula, dia dan sejumlah bolodupanya akan berkeliling ke berbagai daerah atau wilayah Indonesia mulai bulan Juni ini. Tetapi niatan Jokowi sesungguhnya menjadi jelas setelah Kumparan News 28 Mei 2026 memberitakan safari politik Jokowi dimulai dari Lampung, NTT, dan Jabar dan akan temui kader PSI. Oke, tidak salah bila kita menyimpulkan yang dipikirkan Jokowi siang malam, pagi sore adalah masa depan dirinya dan anak-anaknya, bukan nasib rakyat Indonesia pada umumnya. Nah, lewat video singkat ini saya kasih masukan untuk Jokowi yang sedang bermimpi akan kembali masuk ke gelanggang politik nasional di tahun 2029 besok. Nah, ini Pak Kowi, Anda harus sering melakukan self-reflection ya. Dengarkanlah lagu saudara-saudara dari Lampung, begitu jelas maksudnya. Judul lagu itu Lampung Pribumi Serentak Tolak Safari Jokowi bulan Juni 2026. Saya perkirakan besar kemungkinan rencana safari Jokowi tidak sukses
Karena sambutan masyarakat yang dia datangi tidak antusias seperti yang dia angan-angankan. Perhatikan reaksi para muda-mudi Lampung yang membuat lagu untuk mengingatkan Jokowi jangan pernah berani mendatangi Lampung. Tapi untuk uji nyali tidak ada salahnya apakah sudah benar daerah yang akan dikunjungi Jokowi pertama kali Lampung dan NTT, dan kita akan menonton drama Jokowi dan Bolodupaknya yang akan mendatangi Lampung. Akan kita lihat ya. Saya memang berpendapat di antara banyak penyakit mental Jokowi adalah mentalitas gegeden rumangsan. Ini kan seperti mencuri star di dalam kampanye. Ini sekaligus membalikkan omongannya sendiri bahwa dia setelah tidak jadi presiden akan istirahat di pulang ke Solo, ya kan? Ternyata enggak. Sain kiri belok kanan. Iya, kan biasa gitu. Sudah tapi belum tapi sudah. Sudah tapi belum. Asli tapi palsu, palsu tapi asli. Ketawa tuh kameramen. Iya kan begitu. Jadi gini. Ini puncak kegamangan Jokowi terhadap konstelasi menjelang pemilu 2029. Karena pesan yang dikirim oleh dia untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran 2 periode tidak disambut oleh Prabowo. Ya, Malahan, sepertinya begitu ya. Nggak disambut kan? Harusnya ini kan seperti memaksa. Iya. Suka-suka presiden dong. Dia mau berpasangan dengan siapa? Seperti dulu Jokowi mau pasangan dengan siapa? Misalnya apakah dengan Mahfud MD, apakah dengan Ma'ruf Amin, terserah dia. Belum ada calon yang sebelumnya udah terpilih kemudian dengan wakil yang sama ya? Belum ada dalam cerita. Nah, ini tidak ditanggapi. Oleh karena itu dia melihat tanda-tanda, oh Prabowo nggak akan ngambil anak gua. Ya sudah. Lihatlah kampanye jelas sekarang Gibran untuk presiden 2029 dan sudah membuat tim relawan di seluruh provinsi. 34 atau sudah 38 lah. Kalau Gibran presiden, terus wakilnya siapa Bang yang kira-kira kuat mendampingin? Kan persoalannya ini seperti jumping conclusion. Iya. Karena lewat partai apa? Maka dia ingin ya PSI itu. PSI 2 kali ikut pemilu kan tidak lolos ke parlemen. Dia memulai dari Lampung. Lampung itu PSI pada 2019 cuma 1%. 2024 cuma sekitar 3,2%. Mulai dari situ berat. Tapi undang-undang pemilu membolehkan walaupun partai nggak punya suara di parlemen mencalonkan loh Bang. Loh ini kan bisa berubah. Betul. Bisa berubah kan. Kalau yang lain mengetahui bahwa Jokowi ada niat seperti itu, yang di parlemen bisa potong, dinaikkan aja. Supaya dia nggak bisa kan. Iya bisa. Iya kan, berubah terus kan. Mantan presiden ini selalu menghantui karena terus bikin karnaval raja-rajaan. Dengan dana unlimited, dia menggelar safari politik di NTT. Selamat datang di LMPK, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dia nggak omon-omon, tapi beneran kerja dan kerja. Bukan untuk rakyatnya, tapi untuk anaknya dan PSI. Polanya selalu sama seperti di Lampung kemarin. Jokowi tiba disambut ribuan kader PSI dan relawan, hadiri rakorda PSI, belusukan, terima gelar adat, lalu tutup dengan karnaval besar. Di NTT dia dinobatkan sebagai sesepuh Raja-Raja Timur dalam festival dan karnaval gajah di Kupang. Semua dipersiapkan secara serius oleh pengurus PSI daerah, lokasi, peserta, atribut karnaval, dan penyambutan. Targetnya jelas NTT jadi kandang gajah PSI seperti Jawa Tengah. Lampung sudah tambah 6.000 anggota baru, safari politik lalu berlanjut ke Jawa Barat lalu ke 35 provinsi berikutnya. Pertanyaannya siapa yang membiayai semua itu? Karnaval besar, mobilisasi massa, logistik lintas provinsi bukan angka kecil. Menurut kalian ini pakai uang PSI atau Pak Jokowi? Edan gak sih menurut kalian? Satu keluarga ini luar biasa haus kekuasaan. Tadinya saya pikir sang bapak itu akan berkata, meskipun saya sakit-sakitan,
Tapi saya akan siap kemana-mana untuk membantu rakyat korban bencana. Ternyata dia cuma siap kemana-mana untuk mengejar kekuasaan meskipun sudah pernah berkuasa. Dan sang anak tadinya saya pikir akan berkata, siap memeras darah untuk mempercepat rehabilitasi masyarakat korban bencana. Ternyata lagi-lagi hanya siap memeras darah untuk berkuasa. Dengan betul. Waktu kejaksaan mutusin untuk tidak menahan Roy Suryo sama Dr. Tifa, itu dianggap sebagai kode perlawanan Prabowo ke si Jokowi. Banyak loh itu para pendukung Jokowi yang pada ngamuk-ngamuk kagak karuan. Mereka bilang Prabowo inilah, itulah, dan yang paling bikin gue geli, mereka tuh bilang Prabowo nggak tahu terima kasih ke si Jokowi. Mereka bilang kalau nggak ada si Jokowi, Prabowo nggak bakal jadi presiden. Ini yang bikin gue ngakak. Bisa-bisanya mereka ngomong kayak gitu. Terus kok sosokan ngebahas rasa terima kasih. Mereka itu emang tololnya udah gak ada obat kali ya. Lah si Jokowi sendiri apa kabar? Emang dia tahu terima kasih? Orang dan partai yang ngebesarin dia aja mau dihancurin. Apa itu namanya terima kasih? Itu bukan terima kasih. Itu namanya nggak tahu diri. Jadi kalau sekarang dia diperlakukan seperti itu sama Prabowo, ya anggap aja karmanya datang kecepetan. Nggak usah songong ngancem-ngancem presiden, apalagi sosokan ngomongin moral dan etika. Lah junjungan kalian itu kan nggak punya moral dan etika yang bagus. Mending nasihatin tuh junjungan lu, si Jokowi sama anaknya si Gibran. Ya, senggol-senggolan antar pendukung ini adalah pertanda kalau ada yang nggak beres antara Prabowo dan si Jokowi. Apa yang gue sebut di atas itu baru contoh cerita yang muncul di publik. Kalau yang nggak diceritain lebih banyak lagi itu. Ya mau gimana lagi? Prabowo lagi berkuasa, tapi si Jokowinya masih haus kekuasaan. Ini udah kayak dua kutub yang saling bertolak gitu. Agak susah mempersatukan mereka. Waspadai pergerakan Jokowi yang hari ini sedang melaksanakan manuver perjalanan politik atau safari politik yang dimulai dari Lampung, di mana kita ketahui bersama hari ini Jokowi dalam safari politiknya dengan membawa bendera PSI, kemudian mendapatkan gelar kehormatan sebagai baginda pemuka bangsa, gelar kehormatan atau gelar adat yang diberikan oleh Lembaga Adat Lampung. Saya melihatnya ini safari politik yang sangat tidak etis, yang sangat tidak pantas. Kita tidak pernah melihat presiden-presiden pendahulu kita setelah lengser dari kursi jabatannya melaksanakan safari politik yang belum masanya kampanye sudah berkeliling hanya karena hasrat dan ambisi kekuasaan yang ingin dia raih kembali melalui anak-anaknya. Presiden-presiden terdahulu tidak pernah kita melihat seperti apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Sangat disayangkan ketika tokoh-tokoh adat di daerah dengan mudahnya memberikan gelar adatnya kepada seorang Jokowi yang sedang dirundung masalah yang begitu besar, masalah bangsa yang begitu pelik. Ada apa? Jangan karena uang, jangan karena iming-iming. Yang mulia pemangku adat dengan gampangnya memberikan gelar adat kepada seorang Jokowi. Jokowi saat ini sedang menghadapi masalah besar. Ada beberapa daerah yang sudah menyatakan menolak kedatangan Jokowi. Dia akan berkeliling safari ke seluruh daerah di Indonesia dengan membawa bendera PSI. Luar biasa. Ambisi, hasrat, nafsu seorang Jokowi untuk mendorong anak-anaknya yang dulu seorang tukang martabak, yang dulu seorang tukang pisang goreng, yang konon katanya mereka tidak akan terlibat dalam dunia politik. Kita masih ingat semua jejak digitalnya. Bagaimana Gibran mengatakan saya tidak mungkin, saya sudah nyaman dengan usaha saya hari ini. Tapi tidak lama kemudian semua apa yang diomongkan itu berubah total. Demikian juga Kaisang, adiknya dari seorang tukang pisang goreng, tidak lama kemudian masuk bergabung dengan PSI. Hari ketiganya sudah menjadi ketua umum. Segampang itu. Jadi kembali lagi, waspadai pergerakan Jokowi ini sedang menyusun kekuatan, sedang konsolidasi, dan ini akan sangat berbahaya terhadap pemerintahan Prabowo. Saya cuma mengingatkan itu. Semoga Bapak Prabowo bisa menganalisa pergerakan atau manuver-manuver politik Jokowi ini sehingga tidak menjadi ancaman, tidak menjadi bumerang untuk Presiden Prabowo. Salam waras, salam nasional sejati. Saya Arsul Muton, Panglima Sekretariat Sumatera Nusantara. Prabowo dan Gibran sama-sama tahu bahwa ada operasi intelijen yang dijalankan. Ya pastilah. Pasti, tapi dalam bahasa politik kan tidak seperti itu. Sehingga kita kan lebih terbuka melihat ini. Betul.
ya ini sedang terjadi perebutan pengaruh. Ini bukan diam-diam lagi. Apalagi setelah Jokowi berusaha akan membawa bendera partai. Kemarin kan sudah menarik, ditegur. Ketika ada foto baliho Jokowi, ya kan, ulang tahun Jokowi di Solo. Loh, ini Jokowi ini siapa? Wali kota ini alatnya siapa gitu loh. Nah ini kan menarik. Yang menegur? Karena wali kota Solo yang sekarang kan sebelumnya wakilnya dari Gibran. Oke. Kan gitu. Ya berarti masih mengendalikan ini. Gak bisa dong. Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Nah artinya memang ada pertarungan di situ. Nah, kasus pemakzulan Gibran yang diusung oleh sejumlah purnawirawan TNI dan Polri itu adalah dinamika kasus hukum yang menyentuh kelompok pro maupun kontra Jokowi. Maka aksi mahasiswa juga yang sebagian mengkritik isu ekonomi itu belum tentu juga sesungguhnya terhubung dengan Jokowi. Tapi memang persoalan ekonomi ini sudah dilihat publik. Ini kurang kuat loh. Kabinetnya Prabowo terutama di bidang ekonomi. Jadi jangan kalau mahasiswa mengkritik tentang ekonomi langsung dicap ini didukung oleh Jokowi, belum tentu juga. Kira-kira begitu. Berarti abang tadi mengatakan proses pemakzulan Gibran ini akan menjadi kartu asnya pendukung Prabowo di parlemen. Iya. Artinya ini kan masih menggantung. Tapi pada keadaan memaksa akhirnya diproses. Iya, makanya kemudian publik kan bertanya-tanya juga, aksi demonstrasi mahasiswa saat ini itu apakah pro Prabowo atau pro Gibran? Ditarik ke sana juga, sudah langsung nih Bung Indra. Pertanyaannya begitu ya? Iya, menurut saya justru tidak sesederhana itu. Karena demonstrasi mahasiswa, khususnya pada bulan Juni ini, pada dasarnya berangkat dari kenaikan harga BBM. Marah kan? Kenaikan harga BBM. Terus melemahnya rupiah. Itu kan isu yang diangkat. Kemudian juga kekhawatiran fiskal. Dan juga kritik terhadap program pemerintah serta kekhawatiran perluasan peran militer di ruang sipil. Kan unik juga. Kenapa juga tidak dipersoalkan perluasan peran polisi di ruang sipil? Sehingga menjadi pertanyaan, loh ini kok yang lebih mengerikan adalah undang-undang polisi, kok yang dihajar adalah militernya? Apa catatan abang terutama nih soal ini? Nah itu makanya kemudian ketika muncul mahasiswa Universitas Bung Karno yang mengaku katanya dibayar oleh oknum polisi, nah akhirnya orang berpikir, berarti ini dibayar oleh polisi atau gimana? Atau fungsi intelijen yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Polri? Nah, kalau fungsi intelijen di dalam Undang-Undang Kepolisian yang sekarang, menurut saya sudah bablas. Karena intelijen polisi itu sesungguhnya intelijen Kamtibmas, tapi di Undang-Undang Kepolisian ini adalah intelijen keamanan dalam negeri. Ini akan benturan, Bung Indra. Benturan dengan Badan Intelijen Negara, dengan Badan Intelijen Strategis TNI, dengan intelijen kejaksaan. Akhirnya kita akan melihat ini nanti ada pertarungan intelijen di situ. Ini harusnya dikembalikan. Sayangnya adalah Presiden Prabowo juga terlalu buru-buru menandatangani undang-undang kepolisian yang menurut saya masih banyak kekurangan-kekurangannya. Apakah ini akan menjadi perang terbuka antar lembaga-lembaga intelijen ini? Kita tahu kan lebih dari 10. Iya. Bea Cukai juga punya intelijen, imigrasi dan segala macam. Terutama tadi itu intelijen pertahanan dan intelijen keamanan. Apa akan jadi perang terbuka? Sekarang udah terbuka.
Apa lebih terbuka lagi, Bang? Karena itu akan ada penetrasi, akan ada kooptasi, akan ada framing, akan ada pengalian isu. Itu kalau perang intelijen tuh yang muncul begitu, Bung Indra. Wih, Jokowi, saya akan mati-matian besarkan PSI. Ngapain, Jokowi? Kelihatan banget kamu rakus jabatan. Jabatan yang dikejar oleh politikus yang paling tinggi adalah presiden. Dan kamu sudah merasakan itu. 2 periode lagi. Jadi kaya lagi. Untuk apa lagi, Sudah tua. Istirahat. PSI katanya partainya anak muda. Sudah. Biarkan anak-anak muda itu berjuang. Biarkan mereka matang. Janganlah kamu masih ikut-ikutan. Ya, kelihatan banget kamu rakus jabatan. Ya, seperti mantan-mantan presiden yang lain gitu loh, Kamu itu diketawain, sama Megawati, SBY, bahkan Prabowo. Kok ada ya mantan presiden seperti kamu, Kelihatan banget nafsunya. Ya, karena enak jadi presiden, kamu pengen anakmu cepet-cepet jadi presiden. Tuh Gibran tuh. Ya, kalaupun kamu memaksakan Gibran jadi presiden, ya orang-orang tua ini juga nggak rela, nggak mau. Ya, dipimpin anak bau kencur kacang tanah yang nggak punya pengalaman apa-apa. Gibran itu pengalamannya apa, Ya, dari segi pengalaman politik, pendidikan, ya, anaknya mantan presiden Megawati dididik dulu biar matang. Ya, tidak bernafsu menjadikannya presiden. SBY sama anaknya disuruh belajar, bertarung, menghadapi segala rintangan. Ya kan? Bahkan anak-anak mantan presiden yang lain seperti Soeharto aja santai-santai kok. Kok kamu pengen banget Gibran jadi presiden? Gejolak, ya enggak, rakyat? Ya. Atau kamu sakit hati, dendam kesumat, iri dengki sama Megawati. Ya, karena kamu dipecat. Ya, kader atau anggota partai ya dipecat. PSI itu PKI, saya ngomong di medsos. PSI itu partai PKI itu. Jokowi itu PKI. Dari mana saya bilang di PKI? Statement dia saya baca di medsos lewat Kepres nomor 8 Februari 2014. Jokowi mengatakan dalam G3065 PKI adalah korban. Keluar Kepres-Kepres susulan menyantuni keluarga korban. Itu ada jaringannya yang main semuanya itu. Eko tuh PKI itu. Tolong cek Sirekap tuh siapa isinya. Kok bisa-bisanya yang menang Prabowo dibawa sama ada Gibran gitu. Siapa Sirekap? Kok kita nggak ribut? Kita lakukan adalah bagian dari proses melawan bangkitnya, bergeraknya PKI Gaya Baru yang sudah berani tampil ke permukaan dengan partai gajah yang namanya PSI. Saya mau di publik. Siapa? PSI itu partai gajah, PSI itu PKI. Keluarga orang yang tegas sekali ini PKI semua. Saya siap lawan fisik ke mereka karena mereka sudah tidak punya mental berkelahi lagi, tapi nyusup kiri, nyusup kanan. Saya angkat PKI Gaya Barunya dia. Kenapa? PKI adalah musuh semua bangsa ini. Kenal dekat beliau. Saya berdosa juga. Saya nenteng dia. Saya bawa dia. Saya kagum sama dia. Ini orang jujur, sederhana, segala macam. Saya kenalnya lewat pertemuan jam 10 malam. Kita tungguin teman saya kenalin. Nama depannya Kartika dan sebagainya. Pak, saya mau kenalin orang temen nih, teman segala macam. Jam 10 malam dia datang di rumah temanku.
dengan capek segala macam. Anda liatin, saya jatuh hati waktu itu karena dia bilang, Pak, kita pulang duluan deh, Bapak istirahat aja, Bapak capek. Apa nyautnya? Jangan begitu Pak Taufik. Bapak datang untuk saya. Capek itu tanggung jawab saya. Saya ganti baju sebentar, mohon Bapak jangan pulang. Ngomongnya begitu humble. Sampai sekarang, waduh ini orang hebat banget nih, jujur, sederhana, lugu. Taunya gue yang bego bener. Saya ngomong 4 mata sama dia. Pak Jokowi jadi gubernur, saya bantu habis, insya Allah jadi. Begitu dia jadi, dia datang, Pak, Bapak minta proyek apa? Hah, kaget gua. Terima kasih Pak, enggak, saya contoh satu hal sama Bapak. Tolong jadi gubernur 5 tahun, selesai baru Bapak tinggalkan kalau mau pergi. Siapa? Janji Pak, gini, ngomong berdua 4 mata. Anggit ajudannya itu ada di situ. Apa yang kejadian? 2 tahun jabat dia loncat jadi presiden. Depan Pak Hashim, waktu dia menang jadi gubernur, ada saya di situ. Ini biar Anda tahu ya. Pak Hashim bilang ke Jokowi, Pak Jokowi selamat ya. Oh ya makasih Pak Hashim. Jangan ke saya, terima kasih ke Pak Prabowo. Pak Prabowo yang bayar berapa miliar ke Ibu Mega untuk bisa Jokowi dilepasin, digiring jadi gubernur. Anda tahu apa nyautnya Jokowi? Loh kok saya mesti terima kasih? Saya kan tidak pernah minta dibantu. Anda bayangin. Ini orang memang bangsat, betul bangsat.